namanya import modul ya. Import itu maksudnya kita akan mengambil sebuah library yang sudah disediakan oleh Python-nya, dan di sini kita gunakan di dalam program kita. Baik, untuk yang di minggu ini atau hari ini tepatnya, nanti kita akan membahas yaitu tentang dua materi, yaitu tentang fungsi dan modul. Ini ya, karena itu nantinya sini akan banyak digunakan aplikasinya di ini ya, di program Python kita. Nantinya di minggu depan kita akan baru masuk di pemrograman jaringannya ya. Jadi nantinya saya harapkan nanti dari sini kalau udah paham untuk yang di sisi istilahnya Python-nya, nantinya di minggu depan ini kalian sudah siap untuk memahami gimana sih nantinya program Python ini dipakai di pemrograman jaringan gitu ya. Jadi kalau saya langsung masuk di pemrograman jaringan tanpa kalian mengenal Python terlebih dahulu, mungkin nantinya akan kelabakan ya. Ini maksudnya apa programnya gitu ya. Ini paling enggak kalian sudah mencoba terlebih dahulu. Dan nantinya di sini walaupun yang saya tunjuk tadi perwakilannya, nanti saya harapkan untuk yang di semuanya bisa mencoba sendiri ya. Jadi bisa lewat dari online, kalau mungkin nantinya ini ya nggak mau diinstal di laptopnya gitu ya, atau nantinya sini juga bisa, atau yang paling simpel dia tuh dipasangi di ini apa istilahnya, di Sublime Text yang dia berbasis ke text mode, atau nantinya kalau yang agak khususnya agak besar dia pakai PyCharm atau pakai Juniper dan sebagainya. Tapi itu dia butuh resource yang besar ya, soalnya filenya juga ada IDE-nya dia. Oke, baik, untuk yang di sini ini sama nanti yang di sini kita akan membahas tentang fungsi sama tentang modul yang ada di Python. Oke, secara konsepnya ini ya, ini udah kita pelajari semuanya. Untuk yang di apa istilahnya di sisi tipe datanya, dia sini dia itu semacam kayak apa istilahnya di situasi kondisi, ada looping dan sebagainya. Untuk yang di masalah kelas turunan dan sebagainya ini saya pikir tidak betul diperlukan nantinya. Kita nantinya harapkan untuk yang di hari ini setelah nantinya kita belajar fungsi sama modul, nantinya sini kita akan belajar untuk yang di ini ya, yang namanya di membuat grafik. Ini nantinya penting, nanti harapannya pada waktu kalian ada datanya, dan nanti datanya ini gimana sih nantinya diplot di grafiknya menggunakan Python ini ya. Jadi sini dia akan semudah di apa sebenarnya, semudah di MATLAB. Jadi cukup 1 atau 2 baris perintah, maka di situ dia sudah bisa langsung menampilkan grafik yang kita inginkan. Baik, kita mulai dari fungsinya. Jadi untuk di sini fungsinya ini nantinya ada berapa yang bisa kita gunakan. Ini yang pertama, ini nantinya kita harus pakai yang namanya def. Jadi ingat di Python ini nanti harus ada indentasinya. Nah, tadi kalau saya lihat di awal-awal tadi ada di rata kiri semuanya. Kalau di rata kiri semuanya berarti kan di nantinya mesti akan ada error. Ya, ini ciri dari Python yang di sini karena ada semacam kayak apa istilahnya indentasinya ini. Ya, silakan dicoba untuk yang di sini. Nanti saya jelaskan secara sekilas. Nanti setelah itu saya akan tunjukkan apa tugasnya untuk yang di minggu depan. Oke, kemudian dari dalam fungsi ini fungsinya kalau dia misalnya dia tidak ada argumennya, ya. Jadi ini dia tinggal dipanggil di program utama. Ya. Jadi di program utamanya bisa pakai yang langsung ini ya, my function kayak gini, atau juga nantinya pakai yang tadi ada berapa dari kelompok yang ini ya, ada presentasi pakai if main def itu ya. Kalau salah dia di GDB itu dia
nanti di buku yang ini ya, yang kita gunakan di program jaringan, dia akan untuk yang program utama dia pakai if main devnya dia, unit mainnya dia. Ini dia untuk kayak di bahasa asing kan dia sebagai main programnya. Main itu nanti itu dia sebagai program utamanya untuk memanggil fungsi yang ada di atasnya. Jadi ini sekali lagi dia fungsinya. Jadi dia ada data yang akan ditampilkan, kemudian dia dipanggil di sini dia. Sekali lagi untuk yang di sini, ya ini low from function. Jadi ini dia butuh yang namanya indentasi dan sebagainya. Yang di sisi programnya. Kemudian nanti yang sini dia nanti ada sebuah argumen yang akan ditambahkan dalam fungsi ini, maka dia nanti argumennya tinggal ditambahkan di sini. Jadi kayak tadi ya, untuk yang di kelompok tadi ya, kayak matriknya matrik 3 dengan 3, maka nanti sini dia matriknya tinggal dimasukkan dalam variabel argumen yang ada di sini dia. Jadi misalnya dia matrik X, maka semua data matriks itu nanti dia secara otomatis akan masuk ke dalam datanya dari sini. Ini contohnya dia itu pakai nama ya. Ini kan dia lebih simpel, dia ada nama, email, Tobias dan Linus, maka dia akan langsung ditampilkan datanya dia. Di belakangnya dia ditambah dengan reference nih ya dia. Tapi enggak untuk yang di name-nya ini dia ada ini. Ini yang nanti akan ditambahkan di first name-nya, nanti di plus-nya di sini, maka nanti akan ditambahkan dengan suatu mungkin dia nama keluarga dan sebagainya, maka nanti hasilnya dia akan muncul lagi. Kemudian nanti yang di jumlah argumennya ini bisa macam-macam. Tadi juga kayak di bahasa C, ini jumlah argumen yang dia akan dimasukkan dalam sebuah fungsi, maka nanti sini dia bisa didefinisikan di sini. Kalau di bahasa C kita harus benar-benar sama ya. Jadi ini harus kita definisikan dia integer name sama dia integer misalnya dia char name, dia char untuk name 2 gitu ya. Maka yang sini juga sama ya, char name 1, ini dia char name 2 gitu ya. Jadi artinya tipe datanya di sini ini harus sama persis, ada tipe data yang akan dipanggil di sini dia. Jadi ini memang prestasi di satu sisi dia tuh ada kerumitannya itu, tapi di sisi lain memang dia itu memang jauh lebih cepat ya. Memang dia bahasa compilernya dia lebih cepat, memang dibanding dengan Python dan sebagainya, memang dia lebih cepat dia menginterpretasi. Cuma kalau di si penggunanya dia lebih susah untuk digunakan. Jika kita nggak perlu lagi mikir tipe datanya apa dan sebagainya, masuk aja nanti di sini dia itu kasih fname, lname dan sebagainya, maka di sini nanti ada yang nama-nama yang akan kirim ke dalam fungsi namanya map function ini ya. Nanti ya sama, kalau ada titik 2 gini, berarti semua perintah yang di dalam sini itu nantinya akan masuk ke dalam fungsi yang namanya my function ini. Dan di sini, ini kalau nantinya ada 2 variabel atau ada 2 argumen, ini yang di dalam fungsinya ini, tapi data yang dimasukkan cuma ada 1 kayak gini, maka nanti sini dia akan menjadi error ya. Ini nanti sini dia untuk yang di argumennya, kan nanti sini dia harus dimasukkan kayak gini ya. Ini karena dia ada 2 argumen, maka nanti sini dia di program utamanya dia juga harus ada 2 variabel yang dia akan dikirim ke dalam program utamanya.
ini seandainya ini kita untuk mengirim ke variabelnya ini kita nggak pengen semacam kayak ini ya, ini kan nanti harus sama persis ya. Ini dia ada dua variabel, ini ternyata yang dikirim cuma satu sehingga dia menjadi error. Ini enaknya di Python, ini cukup kita pakai namanya kayak di pointer ya. Kalau masih ingat di pointernya di bahasa C, ini nanti ada tanda bintang. Nah ini dia, sebenarnya ini dia itu akan pesan ke sebuah memori dia. Bisa dicoba. Jadi ini kalau nanti sini dia itu ada bintang kit kayak gini, maka ini pada intinya seakan memesan ke sebuah alokasi memori. Nah karena saya sudah pesan ke sebuah alokasi memori, maka nanti sini di dalam fungsi yang di program utamanya saya bisa masukkan sembarang variabel. Mungkin nanti ada 3 variabel, ada 10 variabel, ada 20 variabel, maka nanti ini dia akan secara otomatis dia akan disimpan ke dalam variabel yang namanya kids ini. Ini kalau nanti ini dia isinya dari 0 ya, 0, 1, 2. Masalah 0 ya. Ya 0. Jadi ini waktu Yonggus ini kids 2 ini maksudnya indeks yang keduanya. Jadi dia Linux. Kalau indeksnya 0, 1, 0 kayak gini berarti kan dia dari email. Email, Tobias, kemudian dia Linuxnya ini. Ya. Jadi kalau nggak salah indeks yang mulai dari 1 itu MATLAB ya. Makanya kalau kalian melakukan konversi dari MATLAB atau dari C ke MATLAB atau dari yang lainnya ke MATLAB, ini yang perlu diperhatikan dia indeks dari variabel apa kayak gini ya. Di bahasa C, kemudian dia di Python, ini dia mulai indeks-indeks array ini dia dimulai dari 0. Ini kalau di MATLAB, dia kan mulai dari indeksnya dia mulai dari 1. Ini yang harus diperhatikan di bahasa pemrograman. Dan ini yang tadi ya, ini dia untuk yang kalau dia ada 3 variabel, ini nanti sih dia otomatis ada 3 variabel juga. Jika nanti yang bisa pakai sama dengan, ini cuma variasi aja ya. Ini sebentar runker aja, ini nggak penting. Ini mati aja, ini nggak penting juga. Ini karena nanti juga jarang digunakan ya untuk yang di aplikasi yang kita buat. Nah ini nanti dia akan ada namanya default value-nya. Ini dia kayak my function dia country-nya dia Norway. Ini kan dia akan dipanggil dia ada Sweden, ada India, Brasil. Seandainya ini dia ada kosong, maka yang diisikan dia Norway-nya ini ya. Ini. Jadi karena di sini dia defaultnya kayak kalau bisa Java kan dia inisialnya dia dimasukkan ke yang namanya konstruktor ya. Mungkin kalian masih ingat di semester 2 ini kan waktu belajar bahasa Java kan dia ada yang namanya konstruktor. Ini kan dia dipakai untuk memberikan initial value ke sebuah kelas ini ya. Ini juga sama, nanti untuk memberikan initial value ke sebuah fungsi kayak gini, maka dengan dia bisa ditaruh di bagian sini gitu ya. Ini kalau saya kita hilangkan dia akan menjadi error. Soalnya ini dia harusnya dia ini ya ada suatu variabelnya. Ya. Kemudian di sini dia tuh gimana dia untuk mengirim ke ini ya sebuah argumennya. Untuk yang di list dari sebuah argumennya. Ada yang namanya def my function ada food, dan ada for s-nya input, kemudian ada s-nya ini. Dan untuk yang di sini
Ini nanti di feeds-nya nanti ada apple, banana, sama cherry ini ya. Maka nanti di sini ini kan dia dalam bentuk list ya. Jadi kalau yang tadi kelompok 8 tadi untuk menyimpan sebuah data, macam-macam data kan dia pakai yang namanya pakai pandas atau dia pakai yang namanya data frame. Data frame kan dia sebenarnya dia kayak list kayak gini, tapi dia akan ada banyak data yang disimpan ke dalam satu variabel itu. Nantinya memang kelebihan dari data frame itu kan nantinya juga bisa diakses, dia bisa dilakukan perhitungan di dalam satu kolomnya itu ya. Ini kelebihannya dari data frame kalau kita menggunakan pandasnya itu ya. Pandasnya di sini atau di mana ya? Oke, jadi untuk di sini kalau kita nantinya ada menampilkan for each inputnya, berarti kan nantinya kita harus melakukan yang namanya looping. Ya. So, kalau nanti di sini kita nggak mau looping, maka nanti di sini kita akan panggil dari masing-masing indeksnya. Indeksnya dari indeks yang pertama atau indeks yang ke-0 gitu ya. Ini kan dia indeks yang ke-0-nya dia nanti ada apple-nya, ada banana, sama cherry. Jadi ini dia ini untuk dalam bentuk list. Listnya kan dia bisa macam-macam yang bisa kita isikan di sini. Jadi dia juga nggak perlu pakai string. Jadi kalau misalnya kita isikan dia pakai yang namanya integer dan sebagainya juga nanti nggak ada masalah itu ya. 5 itu ya. Nah ini ya, jadi ini dia nanti sudah listnya dia beda sama array-nya di bahasa C. Kalau array-nya bahasa C kan dia harus sama. Tapi list yang ada di sini, ini namanya list ya. List ada di bahasa Python, dia bisa bermacam-macam data yang dimasukkan dalam variabel yang di sini. Data frame tadi kan dia bisa ini dikasih semacam kayak field-nya, tadi struct-nya ya. Jadi dia misalnya dia data jumlah buah, ini dia apa gitu ya dan sebagainya. Ini dia itu yang tadi menggunakan data frame-nya. Ya, ini kalau misalnya dia ada return value, maka nanti sini dia itu ada yang namanya return ya. Artinya sini dia dari fungsi ini, maka nanti ada nilai yang akan dikembalikan ke program utamanya. Jadi nanti ada return kayak gini, maka di sini dia print-nya di program utamanya. Kalau yang tadi kan dia print-nya ada di dalam fungsi ini, maka sekarang ini dia ini tinggal dipanggil fungsinya dan dia cetaknya di dalam program utama itu ya. Tinggal dicetak aja 5 kali 3, 5 kali 5 dan sebagainya. Dari kursinya jadi ini intinya di fungsinya karena nanti yang sini ini intinya di ini nantinya ada fungsi yang di link yang saya beri yang lainnya nanti bisa dipelajari di sini juga untuk yang masalah ya fungsinya mungkin untuk memperdalam atau ini ya tentang di Python-nya nanti bisa digunakan di sini juga. Oke, saya cukup jelaskan yang tadi aja. Sekarang nantinya kita akan masuk ke bagian modul karena nantinya sini kita akan banyak digunakan di programming di minggu depan.
Nah, apa ini modul? Modul ini kalau dibersasi kan dia nanti ada file headernya dia. Mungkin kalau dibersasikan biasanya kalian ada include stdio.h itu ya. Jadi saya dia include standar IO-nya .h-nya itu, atau include mat.h, include string.h. Jadi ada file-file header yang dia situ dia sudah ada library-nya. Nanti kita tinggal kita panggil ke dalam program utama. Jadi kalau perintah printf, scanf yang ada di versasi itu pada intinya kan dia sudah diverifikasikan di validernya dia. Artinya di program utamanya tinggal dipanggil apa selanjutnya library ya sudah didefinisikan di file-file readernya itu. Yang di Python nanti yang sini kita akan lebih mudah ya untuk membuat modul-modulnya ini. Kalau kita di versasi kalau bikin modul ini harus agak ini ya ribet ya, mungkin file header harus kita compare ulang dari versasinya, harus kita environment-nya harus kita linkkan dan sebagainya ya. Jadi agak ribet kalau kita bikin file header yang ada di versasi. Tapi kalau di Python kayak gini dia akan lebih simpel untuk membuat sebuah file modul sendiri. Jadi tadi ada berapa yang sudah menggunakan kayak import pandas itu kan pada intinya kan dia ada sebuah modul yang namanya pandas. Kemudian dalam modul ini sudah ada banyak library yang akan kita gunakan dalam program kita. Kayak data frame kan dia diimport dari pandas. Nah gitu ya. Ini contoh modulnya. Jadi tadi ada beberapa kelompok juga yang sudah menggunakan modul-modul di dalam Python-nya itu ya. Oke, ini di sini kita membuat sebuah modul. Di modul ini ada sebuah fungsi gitu ya. Lagi dalam modul ini, modul.py ini kita membuat sebuah fungsi yang namanya def greeting name. Dia sini akan print hello ini dia. Dia akan dipanggil nama fungsinya greeting name ini. Dan dia hello dia akan langsung ditambahkan hello namanya ini. Sekarang kita akan memanggil dari file modul ini. Jadi nanti di sini ini cukup nantinya kalian buat dalam satu folder yang sama, maka file modul ini nantinya akan bisa langsung dipanggil di dalam ini ya program kalian. Jadi kalau tadi saya namakan dia namanya mymodule.py, maka nanti sini dia cukup nanti sini dia import mymodule ini aja ya. Nama dari file yang ada di atasnya ini. Ini kemudian dia cara manggilnya ini persis kayak di versasi gitu ya. Jadi kita membuat semacam kayak struct sendiri gitu ya. Maka nanti sini dia untuk memanggil build yang ada di dalam struct, maka nanti yang kita pakai titik. Tapi di kayak di bahasa Java ya. Bahasa Java kan nantinya sini kan dia ada kalau kita bikin sebuah kelas, maka nanti untuk membuat atau kalau kelasnya itu dia dipanggil dari program utama, maka di dalam kelas itu kan dia nanti ada namanya fungsi-fungsi ya. Atau istilahnya di Java itu dia bukan fungsi ya. Lupa. Bukan objek ya. Istilahnya di Java ya. Kelas, fungsi, ada kelas, metode ya namanya. Ya, jadi kalau di Java kan dia fungsi itu namanya metode, bukan fungsi namanya. Jadi dia misalkan dia metode ada constructor, ada inheritance, ada ini ya, dan sebagainya. Ini proses panggilannya kayak di bahasa Java nih. Kalau di bahasa C dia agak sedikit beda ya cara manggilnya ya. Kayak kita include stdio.h, maka dia tanpa ada perlu titik gini dia nantinya semua fungsi yang di dalam library di .h-nya itu nantinya bisa langsung dipanggil di program utama. Tapi model-model pemanggilan ini kayak di program Java nih. Sebuah kelas, ini asumsikan aja sebuah kelas. Pada dalam kelas ini dia nantinya ada sebuah fungsi atau di Java namanya metode yang namanya greeting.
Ini ya. Ini di dalam file memodule.py ini ada sebuah fungsi yang namanya greeting. Jadi waktu kita jalankan, ya, nanti sini dia hello Jonathan ya. Jadi greeting ini dia akan langsung dipanggil dari program yang namanya ini tadi ya, memodule.py-nya. Ini ya, paham ya? Kemudian nanti ya sini, gimana dia kalau saya ada variabel di dalam modulnya itu? Ini nantinya sini dia, misalkan dia untuk yang di memodulnya, ini nantinya sini dia akan dikasih suatu variabel, ya. Jadi untuk yang di variabelnya nanti sini dia itu ada, ya, jadi kita definisikan sebuah ini ya, tambahkan lagi untuk yang di memodule.py-nya. Di sini kita akan mendefinisikan sebuah variabel %1. Satu ini dia ada namanya name, age, sama dia country. Ini nanti ada import memodule. Nanti cara manggilnya memodule.person1. Di sini dan dia untuk yang di age. Maka nanti sini dia akan langsung print A keluar umurnya yaitu dia 36. Ini. Jadi waktu dia manggil memodule person1 age, maka person1 ini dia akan dipanggil dari sebuah file yang namanya memodule. Nah, di memodule itu ada sebuah variabel yang namanya person1. Nah, di person1 ini ada banyak field-fieldnya ya. Ada name, age, sama dia ada country. Ini kalau nanti kalian lebih simpel lagi, kalian bisa menggunakan data frame yang tadi ya. Data frame, kemudian nanti sini dia itu bisa dikategorikan di masing-masing fieldnya ini. Jadi ini semacam kayak bikin struct-nya ada di bahasa C. Ini makanya sering tadi ya, biasanya di Python dia ada di dari name sebuah modul. Jadi kayak import modul smx, nanti ya biar nantinya waktu dituliskan di program utamanya dia tidak panjang-panjang ya. Jadi kan ada import pandas spd gitu ya, atau import numpy snp gitu ya. Jadi artinya nanti pada waktu yang dipanggil di sini nantinya cukup ditulis mbx-nya saja, nggak perlu ditulis memodul titik %1 nih ya. Apalagi kalau nanti sini dia itu nama modulnya di sini dia panjang. Nah ini nantinya juga ini ya tidak praktis nantinya di sisi pemrogramannya. Ini kalau dia sudah ada kita lewati aja. Ya, saya pikir nanti untuk yang di modulnya cukup itu aja. Yang perlu kita pahami, ya jadi artinya nanti sini kita bisa membuat sebuah file. Berarti file ini kita panggil dari file yang lainnya. Nah, nanti cara manggilnya pakai yang namanya importnya ini. Nah, ya paham ya ke sini ya. Silakan kalau saya ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada kita langsung masuk ke tugasnya. Kalau belum ada, kita langsung aja masuk di ini ya, tugasnya untuk yang di modul 2 ini. Jadi nanti yang sini untuk yang di tugasnya, ini nantinya yang berkaitan dengan fungsi dan modulnya ini ya. Nah ini nanti sini dia untuk yang pertama ini cukup simple. Nanti silakan nanti ya di tugas yang di modul 1, nah, untuk merubah nilai dan angka, nanti menjadi nilai huruf ini ya. Jadi yang di tugas yang pertama ini silakan dibuat menjadi sebuah modul, kemudian nantinya sini atau sebuah fungsi dan modul ya. Jadi nanti sini dia silakan dibuat menjadi fungsi dan modul.
Jadi ini tugas untuk yang di biar dia ini ya, sekalian dia belajar di sisi modulnya itu. Nanti sini dia silakan dirubah menjadi gimana dia untuk yang di sini diberikan fungsi dan modul tersebut. Ini nilai angkanya. Kemudian nanti untuk yang di sini, ini untuk yang program untuk menghitung atau pembelian barang. Jadi yang satu paham ini ya. Kita pembelian barang, nanti sini dia tuh ada input dari program utamanya, ada pasta gigi, jumlahnya 3, harganya 12.000 nih ya. Ini untuk yang di harganya, ini harga dari pasta giginya ya. Nanti sini dia sudah didefinisikan. Misalkan nanti sini dia tuh kayak di supermarket dan sebagainya. Ini harga pasta giginya kan dia 4.000 nih ya. Jadi dia ternyata yang di sini dia tuh ini harga totalnya, harga pembeliannya ini dia 12.000-nya ini. 3 kalikan dengan 4.000-nya. Ini kan kalau mau kalian tampilkan lagi yang di sini juga nanti nggak ada masalah ya. Nanti ada nama barang, benda harga. Ini sebentar. Kita berikan untuk yang di nggak usah gini aja. Jadi waktu kita nama barang pasta gigi, maka dia ini dia sudah langsung muncul ya. Harganya tidak perlu diinputkan. Karena dia tidak perlu diinputkan ini ya. Jadi yang diinputkan dia cuma ketika pasta gigi, maka dia nanti akan langsung keluar di harganya 4.000 dia. Kemudian jumlahnya 3, kemudian di sini dia ada harga totalnya. Super aja ya. Super aja dia 1.000 kalikan dengan 12.000-nya. Ini sehingga nanti outputnya nanti ada 3, jumlahnya 3, harganya dia 12.000, ada gulanya 2, 15.000. Ini silakan nanti ya kalau kalian mau eksplorasi pakai data frame kayak tadi, atau pakai list, atau pakai tabel dan sebagainya. Jadi di Python ini dia untuk untuk menampung data-data kayak gini bisa pakai list. Perhatian di sini ini semacam kayak array yang ada di suatu bahasa di bahasa C. Kita juga menggunakan tuple, bisa juga menggunakan set, atau pakai dictionary juga nantinya bisa, atau juga nantinya pakai yang data frame yang di kelompok 8 tadi ya. Nanti silakan digunakan. Ini nantinya sini dia tuh ada banyak library yang sudah disediakan Python untuk mengcover data kayak gini ya. Ini karena sini nanti sini kalau kita pakai bahasa C ya. Jadi kalau kita pakai bahasa C, maka nanti sini kita harus membuat struct kayak gini ya. Struct, ini ada structnya barang, structnya harga. Ini harganya sudah ada nilai awalnya. Ini dia sebagai yang dimasukkan datanya. Jadi yang merah-merah ini dia dimasukkan datanya. Yang ini dia sudah ada nilai awalnya. Nanti silakan manipulasi gimana dia sudah ada nilai awalnya. Kemudian yang di sini dia dimasukkan dari keyboard untuk inputannya. Dari outputnya dia menjadi kayak gini. Total kemudiannya dia total dari semua harganya di sini. Yang ketiga, ini menghitung banyaknya bilangan genap ataupun bilangan ganjil dari bilangan secara acak ini ya, dari program utamanya.
masukkan jumlah bilangan 5. Nanti jumlah bilangan genapnya yaitu dia ada 2 ya. Misalnya dia saat ada 5 bilangan, berarti kan dia datanya kan dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau genapnya berarti kan dia 2 sama 4 ya. KJ-nya berarti kan dia 1, 3 sama 5. Ini jumlahnya dia. Kalau saya masukkan dia jumlah bilangnya ada 10, nanti datanya mulai dari 1 sampai 10. Jadi jumlah genapnya berarti kan dia 2, 4, 6, 8. KJ-nya 1, 3, 5, 7, 9. Ini 8, 10 gitu ya. Jadi 10 itu yang terakhirnya. Dimasukkan juga. Gitu ya. Kemudian satu lagi. Jadi ini saya tambahi ya. Saya tambahi dari 1. Jadi semuanya tadi silakan dibikin fungsi sama modul ya. Jadi silakan nanti dia semua tugasnya ini silakan dibikin ya dia fungsi sama modul 1, 2, 3. Ini soal nomor 4. Jadi juga sama nanti ya sini silakan dibuat fungsi sama modul. Kemudian di sini dia itu ada, ini saya tambah aja. Jadi ada nilai akhirnya. Di nilai akhirnya dia sebenarnya ada ini gabungan sama nomor 1 ya. Nanti silakan dirubah ke dalam ini ya. Mungkin nilai tugasnya dia ya ini ya. Ya namanya I. Tugasnya misalnya dia itu tulisnya misalnya di sini dia 50. Tugasnya misalnya dia 60. Misalnya dia 70. Ini akhirnya ini mungkin dia katakanlah ini saya bikin dia 68 nih. Nah, nanti di sini silakan ditambah dia dengan huruf ya. Huruf. Ini kalau 68 kan dia dapatnya kan dia B. Nanti sini dia silakan nanti sini dia itu dikasih itu dia tambah dengan ini huruf. Dari programnya itu dan nanti ini ini ya agak sedikit kompleks. Ini tantangan kalian nanti untuk yang di programming di sininya. Jadi ini misalnya nanti sini dia yang nomor 2, nanti dia dapat B juga misalnya. Nomor 3, misalnya dia dapat A. Nomor 4, misalnya dia dapat B. Seterusnya ya. Nah, seterusnya. Maka nanti ini silakan dibuat ya dia itu semacam ya jumlahnya A. A ini tadi itu kan dia 1. Setelah B ini kan dia 2. Setelah dapat C ini dia 1. Ya, nanti silakan di kalau mungkin nanti kalau menggunakan data frame mungkin nanti sini tinggal di looping nanti sini dia dapat B berapa, dapat A berapa, dapat C berapa. Setelah itu nanti ya silakan di plot dalam bentuk grafik batang. Di plot dalam bentuk grafik batang. Grafik batangnya gimana? Ini grafik batangnya ada di sini ya. Chartnya ini. Ini chartnya ini cukup simpel ya. Ada arraynya kayak gini. Array di nantinya di BLT bar dan sebagainya.
Ini dia juga sudah langsung muncul dari grafik chartnya dia. Ini dia pakai matplotlib. Nanti berarti kan nanti kalian tinggal mengisi datanya di sini. Tinggal mengisi data di sini. Kemudian nanti di sini dia silakan di plot ke dalam bentuk yang jadi dia yang dapat A ada berapa mahasiswa, dapat B ada berapa mahasiswa, dapat C berapa D, dapat E gitu ya. Ini sehingga nanti ya mungkin nanti di tugas akhir kalian ada yang menganalisis gitu ya. Nanti di sini dia dari data yang sudah kalian dapatkan di hasil pengukuran, monitoring suhu atau nanti yang monitoring dari suatu ini ya apa istilahnya kondisi ruangan dan sebagainya. Nah ini ya mungkin nanti di sini kalian buat klasifikasinya, kemudian di nanti di sini untuk menampilkan hasilnya bisa dibuat dalam bentuk yang grafik-grafik kayak gini biar nantinya mudah dibaca oleh pengguna itu ya. Ya, jadi ini untuk yang di tugas di minggu depan. Ini tambahan ya, nomor 4-nya. Ini dia nanti hasilnya perlu ditambahkan. Baik, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ada yang kurang jelas dari tugasnya ini? Ya, jadi semuanya dibikin fungsi dan modul ya. Jadi ini dibuat fungsinya dulu. Dan nanti sini dia silakan disimpan disimpan ke file. Kemudian nanti di program utamanya tinggal dipanggil dari tersebut. Bisa berikan ke PD-nya ini. Silakan kalau saya ada yang ditanyakan. Belum ada ya? Baik, kalau saya belum ada, silakan dikerjakan. Nanti silakan dikumpulkan di ini ya seperti biasa di etol. Nanti untuk yang di format dari filenya, format filenya nantinya cukup jelas sekali nama kelompok ya. Nama kelompok. Ini dia tugas berapa ya? Ini tugas 2 misalnya. Ya. Jadi nanti nama kelompoknya ini ya, nggak perlu ditulis semua nama dari anggotanya, cukup mungkin nantinya kelompok 1, kelas 2 ya. Ya, ini untuk yang di format dari filenya. Nanti saya gampang untuk menilainya juga gitu ya. Nantinya cukup sekali lagi dari satu kelompok cukup satu aja yang mengupload ya. Jadi nggak perlu semuanya mengupload, tapi nantinya cukup satu kelompok, nantinya satu aja yang upload. Dan khawatir nantinya lupa, nanti situ ada nilai tugasnya. Nah itu nantinya nilai tugasnya kan saya tidak berikan langsung di etolnya, tapi nantinya akan langsung berikan di MIS-nya dia. Nah gitu ya. Baik Pak. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ya. Ini tadi saya mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi agak molor ya, karena ada keperluan di kampus. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.